Halo, di sini Dedi Bintang. Ini adalah video ethical hacking. Pada video sebelumnya, kita telah melakukan penyerangan pada port SSH server menggunakan teknik brute force. Video ini kita akan melanjutkan untuk cara penanganan atau mitigasi port SSH kita dari serangan brute force. Ethical hacking, mitigasi serangan brute force pada SSH server. SSH Part 2. SSH merupakan kependekan dari Secure Shell, yang merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Dalam konsepnya, penggunaan SSH ini harus didukung oleh server maupun perangkat atau komputer klien yang melakukan pertukaran data. Keduanya harus memiliki SSH server dari sisi komputer server dan SSH klien untuk komputer klien. Nah, ada beberapa cara untuk mengamankan port SSH. Yang pertama, membuat password yang rumit, minimal 8 huruf dan kombinasinya dengan angka, abjad, dan karakter spesial. Yang kedua, membedakan password user dan password root. Jadi tidak boleh sama antara password user dan password root kita. Dan yang ketiga adalah mengubah port default SSH. Nah, ini yang akan kita buat. Secara default, SSH lesson pada port 22. Mengubah port SSH default merupakan lapisan keamanan tambahan ke server dengan mengurangi risiko serangan otomatis dari brute force. Di sini kita masih menggunakan server yang pada video sebelumnya, video part 1, kita lakukan penyerangan menggunakan teknik brute force ke web server ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan kembali web server yang ini untuk melakukan mitigasi atau mengamankan kita punya port server dari serangan video sebelumnya. Seperti itu. Pertama, kita cek dulu IP dari server tersebut. IP-nya masih sama, kita tes ping 111.2. Oke, berhasil di ping. Nah, jadi kita sudah terhubung ya antara laptop desktop saya dengan server sini. Oke. Untuk langkah kerja, sebelum mulai, kita coba terlebih dahulu akses server seperti biasa menggunakan SSH. Oke, kita akan akses untuk remote servernya. Kita menggunakan seperti SSH, kemudian masukkan username-nya, add IP-nya. Nah, nanti akan diminta untuk password login. Ini adalah login ke usernya. Oke, berhasil. Nah, kita cek ke atas bahwa nomor 2, yaitu membedakan antara password user dan password root. Jadi yang kita login pertama ini adalah kita berada di user. Kita bisa cek dengan wamai, yaitu kita berada di user web server. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke dalam root? Kita bisa ketik sudo atau super user, kemudian akan diminta untuk password root. Ini dia password sudonya, password root. Ini yang akan kita masuk ke dalam root atau super user. Jadi biar lebih aman lagi, password antara user tadi saat remote untuk login awal dengan password root kita harus bedakan, tidak boleh sama. Oke. Nah, ini dia. Ini kita sudah berada di root. Ini. Tadi ada di web server, sekarang ada di root. Ini. Oke, sampai sini kita exit dulu. Kita clear lagi. Oke. Saya biarkan berada di user, kemudian ini ada di web server. Oke. Oke, langkah pertama yaitu memilih port nomor baru. Di Linux, nomor port di bawah 1024 dicadangkan untuk layanan will know dan hanya bisa dilakukan oleh root. Meskipun Anda dapat menggunakan port dalam rentang 1 sampai 1024 untuk layanan SSH. Untuk menghindari masalah dengan alokasi port di masa mendatang, disarankan untuk memilih port di atas 1024.
Nah, dalam contoh ini kita akan mengubah port SSH yang awal 22 ke nomor 9191. Nah, terserah di sini kalian bisa menggunakan angka berapa. Yang penting jangan menggunakan angka yang sudah digunakan sebagai port default. Oke, seperti port 21, port-port yang lainnya yang sudah ada port default itu jangan digunakan. Gunakan yang belum menjadi port default dari layanan server. Di sini kita akan menggunakan port 9191. Oke. Langkah kedua yaitu menyesuaikan pengaturan firewall. Sebelum mengubah port SSH, pertama kita harus menyesuaikan rule set di firewall untuk mengizinkan lalu lintas di port SSH yang baru. Oke, kita bisa izinkan dulu sudo UFB, kemudian allow portnya 9191/TCP. Oke, sudah berhasil. Kemudian konfigurasi SSH, buka file konfigurasi sshd_config. Di sini saya menggunakan perintah nano/etc/sshd_config. Enter. Nah, hapus tanda pagar pada port 22 dan ubah angka 22 menjadi angka port kita. Nih. Oke, di bawah sini ada ini dia. Kita hapus tanda pagar untuk mengaktifkan perintah ini. Kemudian angka 22 ini yang port defaultnya kita ganti dengan angka yang kita ingin buat, yaitu 9191. Jika sudah, kita tinggal exit kemudian save. Nah, langkah keempat adalah restart untuk memulai ulang layanan SSH dan menerapkan perubahan. Kita restart perintah SSH nya dengan cara sudo systemctl restart SSH, kemudian SSHD juga kita restart. Oke, clear. Nah, selanjutnya untuk memverifikasi bahwa daemon SSH license pada port 9191, ketik perintah di bawah ini. Nah, ss min an grep kemudian portnya. Oke, berhasil. Selanjutnya menggunakan port SSH baru. Nah, sekarang setelah kita mengubah port SSH, saat masuk ke mesin jarak jauh, kita harus menentukan port barunya. Nah, gunakan opsi min-p kemudian port number dan tentukan portnya. Oke. Sebelumnya kita kan masuk menggunakan SSH kemudian username dan password tuh, ya kan, langsung IP. Nah, bedanya di sini kita harus langsung menuju ke port yang kita buat, yaitu SSH min-p 9191 kemudian username-nya. Sorry. So, kita exit dulu. Oke. Kita exit ya. Di sini saya udah exit, saya sudah di luar dari server. Ini adalah laptop desktop saya. Oke, kita open terminal lagi aja. Nah, ini dia. Ini laptop desktop saya. Sekarang kita coba share remote kembali. SSH min-p. Oke. Kemudian portnya, kemudian username-nya. Web server IP-nya. Oke, seperti ini. SSH min-p kemudian portnya, nomor portnya, kemudian username @IP. Oke, kita akan diminta untuk password. Oke, berhasil login. Kita sekarang sudah berada di server. Ini dia IP-nya 1.1.2, kemudian kita berada di user web server. Nah, ini berhasil kan? Sekarang kita coba dengan perintah yang awal tadi, yaitu perintah akses SSH seperti biasa, tanpa kita belum tahu nih portnya diganti atau enggak. Itu ini. Oke, saya udah berada di laptop desktop saya. Kemudian kita coba remote dengan SSH, kemudian akun seperti biasa.
web server at IP. Oke, kita langsung ditolak aksesnya, tidak bisa di remote ini. Oke. Selanjutnya lakukan penyerangan brute force. Oke, di sini kan kita udah berhasil nih untuk mengganti. Kalau udah sampai step ini kita udah berhasil mengganti portnya. Oke, kita sudah berhasil mengganti port dari SSH, karena kita bisa lihat, kita coba akses seperti biasa aja nggak bisa. Itu kita harus akses dengan cara inputkan portnya. Nah, ini kan kalau port ini kan yang tahu hanya kita nih. Jadi selain kita kan nggak ada yang tahu nih kalau port tersebut diganti, dan kalau tahu port tersebut diganti, mereka nggak tahu port tersebut diganti angkanya berapa. Jadi hanya kita yang tahu, kita yang bisa akses masuk melalui port yang kita buat. Nih. Sekarang kita akan coba seperti video part sebelumnya, part 1, kita coba melakukan penyerangan yang sama, yaitu penyerangan brute force kepada server ini setelah dilakukan mitigasi. Ini. Oke, sekarang ini saya close dulu. Oke, ini adalah list dari username dan password yang kemarin sudah dibuat. Saya masih menyimpannya. Kita bisa cek. Saya coba cek ya, dengan ini masih utuh ya, masih ada untuk list dari usernya, kemudian untuk list dari password. Oke, masih utuh juga, masih ada. Sekarang kita close, kemudian kita langsung eksekusi. Oke, pertama kita coba cek Nmap terlebih dahulu. Nah, kita scan dengan cara Nmap IP dari server. Oke, perintah Nmap berhasil. Kemudian yang kita bisa cek di sini bahwa port SSH port 22 untuk service SSH di sini statusnya close atau tertutup. Oke. Kemudian port yang baru tadi kita buat, port 9191, itu tidak terbaca dari Nmap. Di sini ya, ini adalah semua port yang sudah terinstall di sini dan sudah ada layanannya, entah itu terbuka, entah itu sudah aktif atau masih tertutup. Di sini sudah tampil semua dengan cara Nmap IP-nya. Sedangkan port yang kita ubah tadi dari port default 22 menjadi 9191 di sini tidak terbaca. Nah, disinilah keuntungannya, bahwa port yang tadi kita ganti itu tidak bisa dibaca atau tidak bisa di-scan. Jadi hanya kita yang tahu kita mengganti port itu dengan angka berapa. Ini ya. Angka port 9191 tidak terbaca dari scan Nmap. Oke. Tapi kita coba dulu nih untuk serangannya gimana? Berhasil apa enggak? Ini. Kita lakukan dengan perintah Nmap. Kemudian IP-nya, kemudian min-p ke arah port 22. Ini kasusnya masih sama seperti video kemarin ya. Jadi kita menyerang seperti biasa, yaitu port defaultnya. Karena kita nggak tahu tuh adminnya itu yang pegang server udah mengganti portnya atau belum, ataupun kalau udah ganti kita nggak tahu portnya berapa. Kita hanya menyerang seperti sisi biasa. Kemudian min script min brute, kemudian min script lagi, kemudian salah min script spasi ssh. Oke, Nmap, kemudian IP-nya 1.1.2 min-p port 22 min script spasi ssh, kemudian min brute spasi min script min args spasi user db,
kemudian kita punya file teksnya user.txt, password db nya kemudian sama dengan password.txt. Oke, seperti ini ya. Coba enter. Oke, akses ditolak. Di sini kita untuk pintu utamanya aja dia sudah melihat bahwa port 22 untuk SSH ini tertutup, jadi dia tidak bisa melanjutkan scanning. Ini ya. Oke. Jadi ada beberapa tingkatan keamanan nih. Saya akan kembali bahwa pertama kita harus membuat password yang rumit. Ini password yang rumit minimal 8 huruf lah. Itu ada kombinasi angka, abjad, dan karakter spesial. Kemudian yang kedua membedakan password dari username user dan password untuk root. Tuh. Kemudian yang ketiga mengubah port SSH. Kita tadi kan udah coba tuh untuk login menggunakan perintah SSH seperti biasa. Nah, kita lakukan perintah SSH seperti biasa yang SSH, kemudian username-nya web server @ip. Ini udah ditolak juga, nggak bisa. Kemudian kita sudah melakukan serangan brute force, aksesnya pun ditolak juga. Oke. Jadi kalau sudah sampai sini berarti percobaan atau mitigasi kita untuk mengamankan server telah berhasil. Oke, demikian video ethical hacking mitigasi port SSH. Jika kamu suka dengan video ini, silakan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Atau bisa juga berupa nominal dengan cara klik link saweria.co pada deskripsi ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.